warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teori-teori pembentukan bumi, seperti teori pasang surut gas, teori Big Bang, teori kabut nebula, teori planetesimal, dan yang terakhir teori bintang kembar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan kehidupan di bumi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan yang menuju kematangan. Di sini memiliki arti kita akan mempelajari tentang perubahan bumi dari proses terbentuknya hingga sekarang. Kalian pernah berpikir berapa lama usia bumi? Sejak kapan bumi ada di kehidupan? Atau siapa yang pertama kali ada di bumi? Nah, jawabannya kita akan mempelajarinya pada materi kali ini. Bumi muncul melalui sejarah panjang. Sejarah pembentukan bumi berlangsung sangat lama hingga terbentuk seperti sekarang ini. Para ilmuwan terus mempelajari proses pembentukan bumi ini dan menyatakan bahwa proses ini telah berlangsung selama bermiliar tahun silam. Kira-kira pembentukan bumi telah dimulai sejak 4.600.000.000 tahun yang lalu dan terus mengalami proses perkembangan hingga saat ini. Yang pertama ada zaman Prakambium. Zaman ini adalah zaman yang paling awal dalam sejarah pembentukan bumi, berlangsung pada 4,5 miliar sampai 290 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua periode, yakni zaman Arkeozoikum dan zaman Proterozoikum. Zaman Arkeozoikum berlangsung pada 4,5 miliar sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Arkeozoikum berarti masa kehidupan purba. Terbentuknya plate tektonik atau lempeng tektonik yang saat ini dikenal sering menyebabkan gempa. Kehidupan primitif mulai muncul di dalam samudra yang berupa mikroorganisme atau bersel tunggal seperti bakteri dan gangga. Yang kedua ada Proterozoikum, berlangsung pada 2,5 miliar sampai 290 juta tahun yang lalu. Proterozoikum berarti kehidupan awal. Pada masa ini berkembang tumbuhan dan hewan. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung pada 590 sampai 250 juta tahun yang lalu. Zaman Paleozoikum ini berlangsung cukup panjang dan terdiri dari beberapa bagian periode, meliputi pertama ada zaman Kambium, berlangsung pada 590 sampai 500 juta tahun yang lalu. Ada banyak hewan invertebrata yang hidup pada zaman ini seperti alga, cacing, koral, moluska, dan lain-lain. Yang kedua ada zaman Ordovisium, berlangsung sekitar 500 sampai 440 juta tahun yang lalu. Zaman ini muncul hewan bertulang belakang atau vertebrata seperti landak laut, bintang laut, lele laut, dan graptolid. Selanjutnya ada zaman Silur, berlangsung pada 440 sampai 410 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan zaman peralihan dari air ke darat. Selanjutnya ada zaman Silur, terjadi pada 440 sampai 410 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini merupakan peralihan kehidupan dari air ke darat. Munculnya hewan vertebrata berupa kalajengking raksasa
ikan dan ikan berahang, dan munculnya tumbuhan paku. Selanjutnya ada zaman Devon, terjadi pada 410 sampai 360 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, perkembangan pesat pada jenis ikan dan tumbuhan di darat. Kemudian ada serangga untuk pertama kalinya pada zaman ini. Selanjutnya ada zaman Karbon, terjadi 360 sampai 290 juta tahun yang lalu. Pertama kalinya muncul jenis reptilia yang mulai meletakkan telur-telurnya di daratan. Pada zaman ini, pohon mulai muncul untuk pertama kalinya. Daratan atau benua-benua di muka bumi mulai menyatu dan membentuk satu masa daratan yang dikenal sebagai Pangea. Selanjutnya yang ketiga ada zaman Mesozoikum, berlangsung sekitar 150 juta tahun. Sejarah pembentukan bumi di periode ketiga ini, zaman Mesozoikum, terbagi lagi menjadi beberapa periode atau zaman, meliputi yang pertama ada zaman Trias, berlangsung pada 250 sampai 210 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini bermunculan hewan-hewan berukuran besar seperti dinosaurus dan reptil laut seperti kura-kura dan penyu. Selain itu, benua Pangea juga menunjukkan adanya pergerakan menuju arah utara sehingga mengakibatkan es di bagian selatan mencair. Selanjutnya ada zaman Jura, terjadi pada 210 sampai 140 juta tahun yang lalu. Nah, apakah kalian pernah menonton film Jurassic Park? Film tersebut terinspirasi dari zaman Jura ini. Tumbuh hewan-hewan besar seperti dinosaurus, ichthyosaurus, dan hewan-hewan lainnya. Sementara itu, kondisi Pangea sudah terpecah. Dan selanjutnya ada zaman Kapur, terjadi 140 sampai 65 juta tahun yang lalu. Zaman Kapur ditandai dengan penguasaan dinosaurus dan reptilia atas wilayah bumi. Mamalia dan tumbuhan juga mempunyai bunga yang mulai berkembang dengan pesat. Iklim sedang mulai muncul. Pada akhir zaman ini ditandai dengan kepunahan hewan berukuran besar seperti dinosaurus, ichthyosaurus, pterosaurus, plesiosaurus, ammonid, dan belemnit. Yang terakhir ada zaman Kenozoikum. Sejarah pembentukan bumi di periode terakhir adalah zaman Kenozoikum atau yang biasa disebut dengan zaman Neozoikum. Pada zaman ini terbagi menjadi beberapa era, meliputi zaman Tersier yang terjadi pada 65 sampai 1,7 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul kehidupan dari spesies jenis primata dan burung tak bergigi. Ada juga fauna laut yang muncul seperti ikan, moluska, echinodermata yang sangat mirip dengan fauna laut yang sekarang hidup. Tumbuhan berbunga juga mengalami evolusi hingga menghasilkan banyak variasi tumbuhan seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. Yang kedua ada zaman Kuarter, telah berlangsung pada 1,7 juta sampai sekarang. Pada zaman Kuarter masih dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Pada kala Pleistosen, manusia purba Jawa atau Homo erectus yang dulu disebut Pithecanthropus erectus pertama kali muncul. Flora dan fauna yang hidup pada kala itu sangat mirip dengan yang hidup pada masa sekarang. Yang terakhir ada kala Holosen. Manusia modern mulai muncul dengan peradaban barunya. Ilmu pengetahuan manusia mengalami peningkatan cukup pesat, dan kala Holosen inilah yang mengawali sejarah perkembangan manusia modern hingga saat ini. Itulah penjelasan secara lengkap mengenai perkembangan kehidupan di bumi. Bagaimana? Mudah dipahami kan?
Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.